Waktu ibunya lagi bikin teh sama kopi di dapur dan naruh tuh di meja makan, Dio diem-diem nuangin deh tuh bubuk racunnya dia beli secara online, gengs. Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Gengs, harap bersabar dengan mic ini ya, karena mic barunya ini kita masih dalam pengiriman gitu, belum nyampe-nyampe, masih proses. Jadi pakai ini dulu sementara, nggak apa-apa ya. Nah, tapi walaupun mic baru nih belum datang, gue punya sesuatu yang baru. Kan biasanya nih gue suka begadang ya kalau syuting pasti selalu malam. Nah, muka nih terasa kadang doyot begitu, capek banget. Ya kagak usah bilang lu faktor usia ya. Habis ya namanya kalau kita kurang tidur gitu kan kulit bisa jadi kusam, jadi kayak layu gitu, nggak segar aja bawaannya. Ya sebelumnya sih gue udah rajin juga ya pakai skincare. Kalau kalian tahu gue selalu pakai Miracle Glossy Series. Tapi kan itu tuh buat skincare permasalahan kulit biar lebih sehat dan ternutrisi, bukan buat kulit stres kecapean. Nah makanya karena udah cocok banget sama produknya Miracle, gue nyobain deh sleeping masknya mereka nih. Ya gemes banget, ini namanya Essential Sleeping Mask. Jadi memang klaimnya di sini tuh ini bisa buat menjaga kelembaban kulit dan skin barrier kalian biar kulit tuh tampak cerah dan juga merevitalisasi kulit yang stres untuk mencegah penuaan dini, gengs. Teksturnya nih awal-awal kelihatannya kan kayak creamy, kayak lotion gitu kan. Tapi kalau udah diolesin ke kulit, dia tuh gampang banget tuh langsung kayak cair, ngeblend. Karena ini tuh konsepnya water based, gengs. Rasanya tuh bikin calming dan kalau tidur tuh adem gitu. Jadi kalian yang merasa sebelum-sebelumnya ini mungkin pakai produk-produk skincare yang kurang nampol gitu khasiatnya, coba step terakhirnya ditambahin ya sama Essential Sleeping Mask dari Miracle. Info link pembeliannya biasa ada di deskripsi di bawah. Karena ini produk Miracle juga jatuhnya ya, kalian tetap masih bisa tuh pakai kode promo ini via Shopee. Jadi nggak usah khawatir. Lapor bos, saya sudah menerima mandat dari kalian yang pada minta untuk membahas kasus ini, dimana lagi-lagi bikin heboh. Ya soalnya kan mandat dari kalian, bagiku tuh hukumnya wajib kayak diteken atasan begitu. Pressure, karena kan belum lama kemarin tuh malah belum selesai juga kasusnya yang keluarga di Kalideres. Masih menjadi misteri sampai sekarang. Tentang apa yang sebenarnya terjadi, kok bisa ini ada satu keluarga mati tiba-tiba di dalam rumah, tapi ini motifnya ataupun misalkan ada tersangkanya tuh siapa ya belum terungkap, gengs. Lah kok ini ada berita lagi, satu keluarga ditemukan mati juga secara bersamaan sama tuh gengs di dalam rumah. Tapi sekarang daerahnya bukan di Kalideres melainkan di Magelang. Namun yang membedakan di kasus ini adalah tersangkanya sudah ditetapkan, sudah ketemu. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak bungsu dari keluarga ini, gengs. Ya biasa kalau ada kasus-kasus seperti ini, itu terkadang pelakunya memang orang terdekat ya, gengs ya. Nah namun yang mengejutkan dari kasus ini adalah cara dari si bungsu tadi tuh membuat keluarganya mati adalah dengan cara memberi racun lewat minuman es kopi dan teh. Yang tadi awalnya kita teringat dengan kasus keluarga di Kalideres karena ada sama-sama nih satu keluarga mati di dalam rumah secara serentak. Tahu-tahu pas dengar hal ini kita jadi keingetan juga sama kasus Jessica Mirna, perkara menaruh racun di es kopi. Makanya kita bahas yuk kronologi lengkap mengenai kejadian yang baru aja terjadi ini. Jadi orang-orang yang ada di dalam satu keluarga ini itu tuh terdiri dari Bapak Abbas Azhar berusia 58 tahun yang merupakan ayah atau kepala rumah tangga. Lalu ada istrinya atau sang ibu bernama Heri Riane berusia 54 tahun dan mereka ini punya dua orang anak, gengs. Anak pertama itu bernama Dea Karunisa berusia 25 tahun dan anak bungsu mereka atau anak kedua bernama Dio Dava Syahdila yang merupakan pelakunya tuh berusia 22 tahun. Nah tetapi keluarga ini juga punya satu orang ART atau asisten rumah tangga yang udah kerja lama banget sejak tahun 2007 bernama Sartinah berusia 47 tahun. Cuma konteksnya bahwa Sartinah ini memang tidak tinggal di sana ya, gengs. Kayak pagi datang tapi sore pulang gitulah. Soalnya rumahnya juga kebetulan itu katanya nggak jauh dari situ. Jadi tektokan aja. Nah satu keluarga ini itu tinggalnya di Dusun Prajenan, Desa Metro Yudan, Magelang, Jawa Tengah, gengs. Dan bisa dibilang kalau dilihat dari luar ya, keadaan ekonomi keluarga ini ya terlihat berkecukupan. Maksudnya rumahnya besar dan dihuni sama 4 orang tadi aja itu tuh di dalam rumah. Dan mereka juga punya satu mobil Yaris sampai bisa meng-hire pembantu juga. Dengan kata lain ya berarti kan ini ya berkecukupan lah. Jadi ini selintas hampir-hampir sama ya kayak kasusnya keluarga Kalideres. Dimana kalau tetangga-tetangga dan orang awam itu melihatnya dari luar, ya harusnya mampu-mampu aja dong. Walaupun ya sebenarnya namanya keadaan ekonomi seorang keluarga ini, orang luar yang nggak pernah tahu ya isi dapurnya bagaimana kan ya. Karena sang ayah atau Pak Abbas itu adalah seorang pensiunan yang sebelumnya bekerja di Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN sejak 1 Oktober kemarin. Jadi ya sebenarnya baru aja pensiunnya 1 Oktober kemarin. Dan semenjak itu katanya Pak Abbas ini sering sakit-sakitan. Sementara sang ibu tuh merupakan ibu rumah tangga. Nah
terus anak pertama mereka yang namanya Dea, setelah dia lulus kuliah dari Universitas Muhammadiyah di Magelang, dirinya itu bekerja sebagai pegawai kontrak gitu di bank swasta selama 3 tahun. Setelah itu tuh dia keluar dan bekerja lagi sebagai pegawai kontrak di perusahaan lain. Namun 2 bulan terakhir tuh kebetulan kontraknya habis. Dan Dea ini katanya tidak memperpanjang lagi. Yang jatuhnya berarti selama 2 bulan ini, Dea itu menganggur ya, belum kerja-kerja lagi. Yang menurut beritanya sih, hal itu dikarenakan kalau Dea ini ada rencana untuk menikah dalam waktu dekat ini, gengs. Nah, terus yang terakhir, anak bungsu mereka, atau si pelaku Dio ya, itu bekerja sebagai beban keluarga. Alias dia ini menganggur, tapi buang-buang duit orang tua melulu katanya. Dimana dia kuliah juga enggak, kerja juga enggak, gengs. Nah, maksudnya di satu sisi nih, dilihat dari pekerjaan ayahnya yang tadi sebelum pensiun ya, kan pensiunnya juga baru. Seharusnya ya mampu ya untuk membiayai Dio kalau memang anaknya ini mau kuliah. Dan menurut kesaksian dari pihak saudara, atau di sini ada kakak laki-laki dari sang ibu Riani yang bernama Om Agus, keluarga adiknya tersebut atau keluarga ibu Riani ini, sebenarnya menurut dia tidak ada terlalu konflik yang gimana-gimana, gengs. Namun menurut Om Agus, Bu Riani itu pernah curhat beberapa kali ke dia mengenai anaknya Dio tadi tuh yang bungsu. Katanya boros banget kerjaannya. Dikasih duit berapapun nih bakalan habis. Terus nanti minta lagi. Dan pernah juga sang ibunya itu curhat ke Om Agus kalau Dio ini pernah minta uang sebesar 32 juta rupiah yang katanya uang tersebut itu buat kursus bahasa Inggris selama 10 bulan gitu, dan ada keperluan-keperluan lainnya. Tapi si Om Agus ini tuh bilang, coba kamu cek itu dia kursus beneran apa enggak. Namun sang ibu ternyata di situ maksudnya konteksnya mau curhat aja nih, numpahin cerita unek-unek ke kakaknya aja lah. Karena akhirnya sang ibunya itu bilang kalau dia percaya sama anaknya, kayak Dio emang pasti kursus kok itu. Cuma kayak ngeluh aja kok sekarang ternyata bayaran kursus mahal banget ya. Macam mau curhat-curhat harga-harga kok sekarang mahal ya. Bukan mau ngomongin anaknya dia curiga, enggak. Beda nih sama Om Agus, yang emang udah curiga kalau si Dio ini jangan-jangan bohong. Kok kursus semahal itu? Jangan-jangan duitnya dipakai tapi buat apaan tahu gitu lah. Ya namanya seorang ibu kan emang terkadang suka tutup mata ya kalau sama anak sendiri. Mungkin karena saking sayangnya. Ditambah lagi memang si Dio ini itu sehari-harinya nih menurut warga sekitar aktif geng dalam kegiatan macam apa? Sholat bersama, pengajian yang ke masjid gitu. Jadi kan dibilang badung ya nggak juga ya. Mungkin 50-50 kali. Badung di dunia nih, tapi sholat tetap dilakukan juga. Yang membuat tadi tuh sang ibu menaruh kepercayaan kepada anaknya. Dan nggak curiga apa-apa. Begitu pula dengan mantan guru ngajinya si Dio. Yang bilang dari kecil, si Dio ini ngajinya kenceng loh. Jadi orang-orang juga pada kaget dengernya kalau kok Dio bisa melakukan hal seperti ini. Sampai akhirnya di hari Senin di tanggal 28 November kemarin, pagi-pagi geng sekitar jam 7 pagi. Tahu-tahu nih Mbok Sartina, ART mereka, itu ditelepon sama Dio. Dibilang, "Mbok, ini bapak, ibu, sama kakak pada pingsan di kamar mandi. Tolong datang ya, cepetan bantuin." Ya dengar begitu Mbok Sartina buru-buru datang lah. Kan rumah mereka juga kebetulan nggak jauh tuh tadi dibilang. Ditambah hari itu memang seperti biasa seharusnya Mbok Sartina itu datang buat kerja di rumah itu. Nah pas si Mbok sampai sekitar jam 7.30 setengah 8 pagi, dia udah melihat ketiga orang ini, yaitu ayah, ibu, sama Kak Dea, posisinya semua sudah tergeletak di dalam kamar mandi. Tapi di sini maksudnya, masing-masing dari mereka itu berada di kamar mandi yang berbeda-beda ya gengs. Jadi rumah mereka itu kan memang terbilang cukup besar, dan memang mempunyai 3 kamar mandi. Jadi ada 2 kamar mandi luar dan 1 kamar mandi di dalam kamar tidur. Dimana di masing-masing kamar mandi tadi, itu 1 korban tergeletak tuh di dalam. Tapi pada saat itu, Mbok Sartina, itu kan nggak tahu ya, kondisi orang-orang ini tuh masih bernyawa atau enggak. Yang jelas pas dia pegang badannya tuh, rasanya masih anget, belum dingin gitu gengs. Jadi Mbok Sartina ini minta tolong ke tetangga luar, ada namanya Pak D. Yang akhirnya tuh Pak D, Mbok Sartina sama Dio itu bantu-membantu tuh gotongan, ngangkatin satu-satu mulai dari ayah, ibu, sama Kak Dea ke kamarnya masing-masing buat direbahin di kasur. Di situ sempat juga nih Mbok Sartina ngolesin minyak kayu putih ke badannya Dea dan Ibu Riani. Sementara si Pak D itu ngolesin ke badannya Pak Abbas. Ya dikira mereka kan ini orang-orang pingsan ya. Walaupun aneh banget kenapa tahu tiga-tigaannya semuanya pingsan secara serentak, ada apa? Pokoknya menurut penuturan mereka, saat itu badan ketiga orang ini masih anget banget katanya. Lebih ke panas gitu. Nah lalu abis itu, Dio ini nelfon omnya tadi tuh Om Agus, ngabarin kalau ibu sama yang lain pada pingsan nih Om. Ya udah lagi-lagi dengar begitu Om Agus langsung menuju ke sana kan. Tapi pas ngeliat kondisi mereka yang udah pada nggak bangun dan dicek ini nafasnya juga antara ada dan tiada, omnya itu lapor polisi, maksudnya minta bantuan buat manggil ambulans. Ya mungkin karena nggak ngerti atau gimana cara nelfon rumah sakit. Yang jelas saat tim polisi tiba di TKP, ditanya nih ke semua orang yang ada di situ tentang gimana kronologi penemuan 3 orang ini. Ya semuanya kan pada bilang, yang nemuin awalnya nih Mas Dio nih. Mereka diinfoin suruh dateng. Pas dateng udah begitu kondisinya. Ya udah akhirnya ayah sama Kak Dea itu dilarikan duluan pakai ambulans ke rumah sakit. Sementara sang ibu nih nunggu dulu karena ambulansnya nggak
nggak cukup. Jadi dia nunggu sebentar sampai ada ambulans datang lagi, barulah sang ibu diangkut. Nah, tapi karena tadi kata semua saksi yang menemukan semua 3 orang ini adalah Mas Dio, alias anak bungsu di keluarga tersebut, di situ polisi langsung curiga sebenarnya. Karena berarti si Dio ini adalah satu-satunya orang yang selamat di dalam rumah tersebut. Tapi memang pada saat kejadian itu, Dio ini nggak kabur sama sekali ya. Malah tadi kan dia bantuin Tumbo Sartina sama Pade buat ngangkat-ngangkatin keluarganya ke kamar masing-masing. Makanya Dio ini tuh diamankan dan diinterogasi lebih lanjut ke kantor polisi. Dan di saat bersamaan, polisi ini juga mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit ya. Kalau katanya 3 orang yang diangkut tadi, itu semuanya dinyatakan sudah tidak bernyawa saat tiba di rumah sakit. Nah, dengan maksud ingin mengetahui penyebab kematian dari 3 orang ini tuh kenapa sih? Kenapa bisa dadakan ketiga-tiganya? Tahu-tahu tergeletak dengan posisi di kamar mandi semua. Maka polisi berniat untuk melakukan yang namanya otopsi. Tapi anehnya pada saat itu, Dio nih yang merupakan satu-satunya keluarga inti yang masih tersisa, masih hidup, itu menolak untuk dilakukannya otopsi. Padahal kan logikanya harusnya dia juga bertanya-tanya dong kalau memang dia bukan pelakunya ya. Kenapa ini keluarga gue bisa begitu? Ya udah dari situ fix polisi menjadi semakin yakin kalau Dio ada sangkut pautnya sama semua kejadian ini. Habisnya ya memang terlalu fishy dan mencurigakan ya. Udahlah satu-satunya doang yang selamat, nolak autopsi pula. Dicecer langsung sama polisi. Sampai akhirnya Dio mengakui kalau ternyata benar, semua itu adalah perbuatannya. Nah, kalau menurut pengakuannya dia ya, jadi ini versinya dia nih. Katanya semuanya itu penyebabnya perkara dia jengkel, sakit hati dan kesal karena dia merasa tidak diperhatikan oleh keluarganya. Dan semenjak ayahnya tadi pensiun, dia katanya tuh terus-terusan disuruh cari kerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Sedangkan kakaknya dia merasa nggak pernah dicecer kayak gue gitu loh. Malahan kakaknya nih abis kerja resign, didiemin aja nggak apa-apa. Jadinya karena hal itu, dia merasa tidak adil nih antara pelakuan orang tuanya ke dia versus orang tuanya ke kakaknya. Makanya Dio akhirnya memutuskan untuk menghabisi semuanya aja dengan cara memberikan bubuk racun arsenik ke dalam minuman mereka sebanyak 2 sendok teh. Tepatnya dimasukkan ke dalam es kopi dan teh yang ibu mereka buat di pagi hari. Jadi setiap harinya dikatakan memang sang ibu nih, itu pasti selalu nyiapin yang namanya teh sama kopi buat keluarga mereka. Ya sewajarnya kalau sarapan di mana-mana juga begitu ya. Nah makanya di hari Senin, tanggal 28 November kemarin, waktu ibunya lagi bikin teh sama kopi di dapur dan naruh tuh di meja makan, Dio diem-diem nuangin deh tuh bubuk racunnya. Dia beli secara online, gengs. Waktu nggak ada yang ngeliat nih, lagi sepi nih kondisinya. Jadi kayak adegan-adegan di sinetron gitu, celinga-celinga terus dituangin tuh 2 sendok teh. Serem ya kalau kejadian-kejadian begini ya. Kita kira kejadian-kejadian di sinetron begitu kan, adegan-adegan begini lebay. Semacam kayak nggak masuk akal, template sinetron banget gitu. Kejadian beneran loh. Dan online-online sekarang juga kok jualannya serem. Semoga itu bisa disortir lagi lah ya. Hal-hal atau barang-barang kayak gini, itu jangan sampai sembarangan dijual belikan gitu maksudnya. Cuma bentar, kita breakdown lagi ya. Dari pernyataan tersangka tadi, yang bilang katanya dia merasa disuruh nyari kerja gitu, dituntut untuk menjadi tulang punggung keluarga. Nah, menurut pengakuan omnya atau Om Agus nih, hal itu kayaknya enggak deh. Soalnya kan tadi udah dibilang, selama ini yang suka ngabisin duit ya si Dio. Lah jadi tulang punggung keluarga gimana maksudnya? Orang dia kan nganggur, malah morotin duit orang tua mulu. Tapi nggak ada hasilnya gitu. Maksudnya kan kemarin minta tuh 32 juta yang katanya buat kursus bahasa Inggris. Ya harusnya kan itu logikanya biar lu punya skill untuk mencari kerja lebih gampang lagi dong. Dimana bahasa Inggris zaman sekarang ya suatu persyaratan lah yang udah basic gitu. Lah tapi hasilnya mana? Pas disuruh nyari kerja, dia malah ngambek, malah dihabisin orang tuanya. Dibilang katanya kalau kakaknya tuh dia diperlakukannya beda, nggak pernah dicecer suruh nyari kerja. Lah kakaknya kan dari kemarin-kemarin kerja, udah beberapa tahun udah kerja, lu yang nganggur. Cuman memang 2 bulan terakhir ini kontraknya kan udah habis. Yang jatuhnya berarti baru nganggur 2 bulan. Lah si Dio dari awal kuliah juga kagak, kerja juga enggak. Jadi mungkin di sini bisa dibilang wajar kalau kakaknya ini tidak dicecer ya. Orang kakaknya selama ini kerja, baru berhentinya juga 2 bulan. Apalagi katanya kakaknya mau menikah, berarti kan jadi tanggungan suami tuh. Sementara si Dio ya tetap menjadi masih beban keluarga. Mungkin ini sih menurut gue pribadi ya, kayaknya nih template-nya biasanya orang tua. Semacam kayak, kamu cari kerja gini kan, bapak udah pensiun. Maksudnya udah tidak bisa memenuhi kebutuhan kamu lagi seperti dulu-dulu. Pasti kan penghasilannya udah beda nih. Pasti kan begitu ya pembicaraannya kurang lebih. Tapi Dio ini merasa kayak, wah terus sekarang gue nih yang harus jadi tulang punggung keluarga begitu. Jadi sepertinya ini mungkin dugaannya ya, semua alasan tadi hanya semacam alasan pembenaran buat dirinya aja, gengs. Nah sama dibilang juga kan tadi katanya
katanya dia tidak diperhatiin tuh sama keluarga. Ya untuk ini kita nggak tahu ya. Cuma lagi-lagi berkaca pada statusnya nih anak bungsu, yang biasanya di mana-mana anak bungsu tuh paling dimanja nggak sih? Terus memang ternyata yang kerja itu kakaknya, sementara si Dio ini nggak kerja nggak kuliah juga selama itu dibiarin. Tapi dia nganggapnya tetap tidak diperhatiin. Ini perlu didalami lagi sih. Apakah memang dia ini kurang perhatian atau ini tuh tipe-tipe anak yang memang mencari-cari kesalahan aja dari orang lain atau dari faktor eksternal untuk pembenaran dirinya. Istilahnya menyalahkan keadaan dan orang-orang sekitar. Tapi dia sendiri ini nggak mau berkaca terhadap dirinya sendiri. Udah benar atau belum? Tapi lagi-lagi untuk part ini kita sebenarnya tidak bisa terlalu judging ya. Makanya gue bilang hal ini perlu didalami lagi untuk dicari tahu nih kebenarannya gimana. Cuma yang jelas statement dia yang katanya dibilang suruh menjadi tulang punggung keluarga itu dirasa agak kurang meyakinkan ya. Mengingat selama ini kan dia yang nganggur dan dia juga yang buang-buang duit. Kok dibilang jadi tulang punggung keluarga? Emangnya dia yang kerja dan dia yang nyari duit? Orang sebaliknya kok. Yang mana itu berarti bukan tulang punggung keluarga, melainkan beban keluarga. Nah yang jelas setelah ada pengakuan dari Dio sendiri bahwa iya saya pelakunya, hal mengejutkan lainnya yang terlontar dari pernyataannya sendiri itu adalah ternyata sebelumnya dia udah pernah mencoba meracuni keluarganya juga tapi gagal gengs percobaan yang pertama itu. Tepatnya beberapa hari sebelumnya di hari Rabu tanggal 16 November. Waktu itu dia beli tuh bubuk arsenik dari online kan terus datang. Jadi dia mau langsung eksekusi dengan menuangkannya ke dalam minuman es dawet. Cuma mungkin di sini karena masih pertama kali dan coba-coba lah ya. Namanya percobaan utama kan suka trial and error. Dia nuangin bubuknya dan mesennya itu emang agak sedikit. Yang alhasil dampaknya tidak terlalu parah. Pada hari Rabu itu, keluarganya ini mengalami muntaber. Makanya sorenya mereka ini pada pergi ke dokter untuk minta obat. Dan besokannya ya udah sembuh. Ya paling masih ngerasa sakit perut aja ya. Tapi ya masih hidup kan nyatanya sampai hari Senin tuh. Dan pada saat itu keluarga itu mengira mereka keracunan makanan aja kali ya. Dari es dawetnya itu yang mungkin gak steril. Atau ada bahan-bahan yang mungkin basi. Yang mungkin kan santannya apa gimana gitu. Masih masuk akal. Soalnya ternyata menurut info, bubuk arsenik jika dicampurkan ke dalam minuman gitu ya, itu tidak akan membuat minumannya berubah warna atau menimbulkan bau-bauan gengs. Makanya ini keluarganya nggak ada yang curiga waktu meminumnya kalau ternyata di minumannya itu ada apa-apa. Karena gagal tuh pada percobaan yang pertama, Dio beli lagi tuh bubuknya secara online di toko yang sama hari Minggunya tanggal 27 November. Jadi istilahnya dia kayak repurchase lagi. Tapi kali ini dalam kadar yang lebih banyak. Soalnya kan sebelumnya dia pesennya kedikitan, jadi tidak terlalu berpengaruh, kurang berdampak. Makanya pas datang di hari Senin, pagi-paginya tuh dia langsung tuh masukin ke dalam teh dan kopi masing-masing 2 sendok teh. Yang mana dengan dosis tersebut kali ini membuat bagian tenggorokan hingga lambung dari ketiga orang itu semuanya terbakar hebat gengs. Rusak total dalam hanya waktu 15 hingga 30 menitan aja. Jadi dalam periode itu, korban ini mengalami shock seperti terbakar di dalam tubuhnya gitu. Kesiksanya kayak apa ya? Makanya semua korban ini ditemukan di dalam kamar mandi. Karena pastinya ya selain mereka merasa mual, lambungnya kan kayak mah gitu ya. Mau muntah lambungnya sakit gitu. Mereka juga pastinya merasa kepanasan. Jadinya mencari tempat yang memiliki sumber air gengs. Ngeri ya, berarti ini si Dio itu nggak ada kapok-kapoknya setelah pertamanya tuh sebenarnya gagal. Udah pernah nyoba, tapi ya dia nggak sadar di saat itu. Malah makin gelap mata, mesen lagi. Yang jatuhnya berarti ini beber direncanakan, gengs. Dan kalau kasus-kasus pembunuhan berencana seperti ini, ya udah pasti hukumannya kalau nggak penjara seumur hidup ya hukuman mati. Soalnya kalau dilihat dari pengakuannya tadi, di mana dia ternyata udah pernah melakukannya tapi gagal terus beli lagi, itu kan ada keniatan banget loh. Emang bener-bener mau menghabisi keluarganya. Ya berarti sedendam itu ya, gengs ya. Perkara menurut pengakuan sang pelaku tadi disuruh keluarganya menjadi tulang punggung sebab ayahnya sudah pensiun dan sakit-sakitan. Terus biar nggak punya beban, biar nggak jadi tulang punggung keluarga, dihabisin semuanya aja gitu sama dia. Apa kabar dunia? Nggak ada yang menyangka sama sekali, gengs. Ya jadinya orang-orang di sini pada kaget semua, termasuk ya orang-orang tetangga juga lah. Kalau masalah tadi yang dibilang si Dio ini katanya suka menghambur-hamburkan duit, suka minta duit ke ibu bapaknya, yang menurut pandangan orang awam, kalau kita ngeliat nih ada orang suka foya-foya, beli barang-barang bagus gitu kan, kita juga nggak tahu ya, itu dia duit dapat dari mana. Yang intinya kalau orang-orang luar sih nggak ngerti kalau ternyata si Dio ini misalkan pengeretan ke keluarganya. Kita ngelihatnya secara sifat yang kita kenal aja tuh, dimana orang-orang menganggap Dio ini tuh anak baik loh, anaknya pendiam dan masih ikut sholat sama ngaji di daerahnya. Lah tapi kok perbuatannya tahu-tahu begitu karena dendam. Yang dikira selama ini dia baik-baik aja sama keluarganya. Jadi apakah di sini memang ada faktor salah didik dari orang tua atau perilakunya orang tua sehingga anaknya ini berlaku demikian, atau memang dasarnya ini anak bermasalah aja udah. Nah kita bahas sedikit yuk mengenai hal ini karena lumayan menarik nih. Dimana dalam dunia kriminologi itu disebutkan ada 3 jenis pembunuhan anak terhadap orang tuanya. Yang pertama itu ada matricide, di mana pembunuhan anak terhadap ibunya. Yang kedua ada patricide, di mana itu ada pembunuhan anak terhadap ayahnya. Lalu yang ketiga ada parricide, yang merupakan pembunuhan anak
terhadap kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibu, serta juga bisa ke anggota keluarga yang lain. Yang seperti dalam kasus ini tuh kepada kakaknya sendiri maksudnya. Dan uniknya, disebutkan mayoritas 98% yang melakukan kasus-kasus seperti ini, itu adalah anak laki-laki dengan rentan umur 8 hingga 24 tahun, gengs. Nah, berarti persis kan nih, kasus ini jenisnya bisa dibilang masuk ke dalam parricide, menghabisi kedua orang tua dan juga anggota keluarga lain. Dan dalam kasus seperti itu, selalu ada 5 motif utama dari sang pelakunya. Jadi ini bisa dibilang kayak udah template dalam dunia kriminologi. Yang pertama, 38% itu biasanya masalah dikontrol. Maksudnya anak ini sering merasa dikontrol oleh orang tuanya, sehingga dia merasa tertekan dan terbebani. Yang dalam hal ini bisa saja perkara tadi tuh dia disuruh nyari kerja terus dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga. Semenjak ayah pensiun dan sakit-sakitan, si Dio ini merasa sangat terbebani, jadinya emosi. Dan yang kedua biasanya nih 10% itu masalah uang dan harta warisan. Dimana hal ini sebenarnya yang paling banyak ya terjadi di mana-mana. Anak nih mau menguasai harta orang tuanya sendiri atau mau punya warisannya cepet-cepet, jadinya dihabis itu orang tuanya. Yang nggak menutup kemungkinan juga kalau hal ini bisa saja terjadi di mana pelaku memang mempunyai motif seperti ini. Secara Dio ini kan tidak bekerja, tidak punya penghasilan, dan dia selalu minta-minta duit terus. Mungkin semenjak ayah ini pensiun, dia kalau minta duit nih jadi lebih seret karena disuruhnya berhemat, udah kamu cari kerja sendiri biar punya duit sendiri, begitu mungkin. Yang alhasil berakhir dia menghabisi kedua orang tuanya agar bisa menguasai hartanya dengan sesuka dia. Ya tapi semua ini masuknya masih ke dalam teori segala kemungkinan ya, gengs. Lanjut aja kita ke yang ketiga, itu ada 38% penyalahgunaan miras dan obat-obatan terlarang. Yang kalau misalkan ada orang sudah kecanduan over di antara dua ini, itu ya karena suka emang gelap mata dan boro-boro dengerin orang tua udah nggak dianggap. Cuma sepertinya dalam kasus ini sih memang tidak ditemukan ya ada tanda-tanda tersebut. Walaupun sebelumnya dikatakan si Dio ini sering minta duit, tapi nggak tahu tuh duitnya akhirnya dibuat apa nama dia. Apakah sekedar buat nongkrong main-main doang gitu sampai habis, atau membeli hal-hal yang tidak seharusnya. Ya soalnya kasus ini juga masih bergulir ya, masih didalami lagi, gengs. Lanjut yang keempat ada 8%. Itu biasanya karena kemarahan mendadak, tapi perkara latar belakang masalah yang juga beragam. Ya maksudnya bisa aja nih triggernya itu emang ada kasus tertentu yang terjadi pada saat itu, atau memang ada masalah lain udah lama nih tapi bertumpuk begitu. Karena dipendam terus nih, setelah bertumpuk akhirnya ya meluap gitu, meledak. Ya lagi-lagi dalam hal ini tuh bisa dikaitkan dengan pernyataan Dio yang merasa dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya dan merasa juga tidak adil dengan perlakuan orang tuanya ke dia dan orang tuanya ke kakaknya. Yang mungkin dari kecil dia merasa seperti itu terus, tapi dipendam gitu ya, sampai akhirnya di titik ini dia nggak sanggup dan meledak. Yang kelima ada 7% yang biasanya si anak itu menginginkan sesuatu kehidupan yang berbeda. Contohnya kayak anak ini ingin melakukan A gitu, tapi ortunya melarang dan nggak dibolehin, kamu harus bertindak B. Atau ya si anak mau kawin sama A terus nggak direstuin lah. Makanya karena kesel, ortunya itu dihabisi biar si anak ini tuh bisa menjalani kehidupan yang dia mau tanpa halangan orang tuanya. Nah kalau hal ini mungkin memang tidak agak begitu relate dengan kasus yang ada di Magelang ya. Cuma kalau menurut kalian, ada hubungannya sih? Ya gua sih belum nemu nih, tapi kalian komen aja. Sementara sisanya itu ada 29% lagi, dimana semuanya itu berasal dari hal-hal eksternal yang memang sulit terdeteksi secara mudah, gengs. Misalnya aja nih, tahu-tahu si anak nih punya kepribadian ganda begitu. Ya tapi kan dari situ harus didalami lagi. Kenapa dia bisa demikian? Apakah punya trauma masa lalu atau gimana? Jadinya ini tuh masuk ke dalam hal-hal yang kompleks lah, gengs. Pokoknya kalian tulis aja pendapat kalian untuk diskusi di bawah. Tapi pertanyaannya bukan apakah perbuatan Dio ini tuh salah atau tidak. Ya enggak. Itu mah fix no debat, salah. Tapi lebih apakah salah kalau ada orang tua nih mendesak anaknya untuk mencari pekerjaan, yang mana dalam konteks ini si anak ini tuh laki-laki yang sudah berusia 22 tahun. Ya cuman mungkin memang ada perkataan-perkataan atau kayak ada hal-hal yang dirasa terus-menerus gitu dicecer. Ya kita juga kurang tahu. Makanya coba menurut kalian komen di bawah. Karena gue yakin sebenarnya dari kalian juga ada yang suka nih merasa nggak enak hati atau merasa terbebani dan gerah kalau dibilangin hal-hal seperti itu tiap hari. Nggak jauh beda lah misalkan dengan kasus orang tua yang nanya kapan kawin. Kalau di sini berarti kan kapan kamu kerja. Makanya gue pengen tahu dong dari sudut pandang kalian, pengalaman kalian semua nih kalau dicecer dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Diskusi ya di bawah ya. So, tadi kan sebuah kasus yang vibes-nya tuh mirip-mirip dengan kasus keluarga di Kalideres ex Jessica Mirna. Tapi dalam hal ini si pelakunya memang sudah tertangkap dan sudah mengakui ya. Tinggal motifnya aja nih sebenarnya apa yang membuat dirinya segitu dendamnya. Maksudnya apakah emang benar karena satu permasalahan itu yang tadi tuh disuruh kerja terus, atau memang ada masalah-masalah lain tuh di baliknya. Yang jelas semoga semua korban ini bisa beristirahat dengan tenang dan pelaku akhirnya dihukum seberat-beratnya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf kalau ada salah-salah kata dan sampai jumpa lagi di kasus Messaging selanjutnya. Assalamualaikum.